Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak kelas 3 SMK Pembangunan Nasional yang saya cintai, pada kesempatan ini marilah kita tetap menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan KBM secara PJJ dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak yang saya cintai, pada pagi ini masuk pada materi semester genap tahun ajaran 2020-2021, yaitu dengan pokok bahasan qadha dan qadar. Di dalam pokok bahasan ini ada 3 hal yang perlu kamu ketahui, yaitu yang pertama, apa pengertian dari iman kepada qadha dan qadar. Kemudian yang kedua, apa dasarnya, dasar dalil naklinya. Kemudian yang ketiga, apa hikmahnya iman kepada qadha dan qadar. Yang pertama adalah pengertian iman kepada qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha dan qadar itu adalah dari bahasa Arab yang berarti ketentuan, keputusan. Sedangkan yang dimaksud dengan istilah qadha itu adalah ketentuan Allah yang berlaku untuk semua makhluk yang sudah ditetapkan oleh Allah pada zaman azali. Sedangkan untuk qadar itu diartikan ketentuan Allah, keputusan Allah juga berlaku untuk seluruh makhluknya Allah. Sedangkan secara istilah, qadar itu adalah realisasi wujud ketentuan Allah yang sudah terjadi terhadap seluruh makhluknya. Sehingga di sini dalam keseharian, qadar itulah yang disebut dengan takdir. Maka kalau toh kita bedakan apa bedanya qadha dan qadar, walaupun toh keduanya itu memiliki sama-sama ketentuan, keputusan Allah, tetapi yang membedakan kalau qadha itu adalah baru berupa rencana keputusan Allah yang akan berlaku untuk semua makhluk. Sedangkan qadar itu adalah realisasi dari qadha itu sendiri. Artinya realisasi dari keputusan Allah yang ada di zaman azali tadi wujud nyata pada semua makhluk. Anak-anak yang saya cintai, qadha dan qadar ini kita lihat dalil naklinya, diantaranya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya hanya pada hari kiamatlah pahala-pahalamu akan disempurnakan. Melihat dalil ini, sebenarnya kalau toh kita
lihat dalil yang lain, misalnya tadi ada yang lain, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah terhadap diri mereka sendiri. Jadi dalil ini merupakan wujud dalil nakli iman kepada qadha dan qadar. Sekaligus pembagiannya qadha dan qadar atau dalam keseharian itu disebut takdir. Ini ada dua macam, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan takdir mubrom. Apa yang dimaksud dengan takdir mubrom? Yaitu takdir atau ketetapan Allah yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Jadi di sini takdir mubrom itu semata-mata kuasanya Allah yang tidak bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Misal tentang kematian manusia, maka kematian ini berlaku untuk siapapun. Tidak ada yang bisa menolak datangnya kematian. Karena apa? Ini sudah takdirnya Allah, tidak bisa diubah. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Itu namanya takdir mubrom. Demikian juga perjalanan manusia, lahir, kemudian menjadi anak-anak, remaja, dewasa, tua. Perjalanan itu juga tidak bisa diubah. Dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Itu namanya takdir mubrom. Kemudian yang kedua, pembagian yang kedua adalah takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan takdir mu'allaq? Yaitu takdir atau ketentuan Allah yang masih diberi kesempatan manusia untuk mengubah melalui ikhtiarnya. Jadi takdir mu'allaq ini adalah takdir ketentuan Allah yang bisa diubah melalui ikhtiar manusia. Sehingga kita bisa melihat semua dilahirkan dalam keadaan tidak mengerti. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu masing-masing dalam keadaan tidak tahu. Oh, ini adalah dasar awalnya. Bagaimana untuk bisa menjadi tahu? Maka ini adalah ikhtiar dari manusia. Maka butuh belajar, butuh membaca, butuh bertanya. Itu adalah ikhtiar bagaimana dari tidak tahu agar menjadi tahu. Demikian juga orang menjadi miskin, untuk bisa menjadi kaya, itu juga diberi kesempatan untuk ikhtiar. Karena ini adalah takdir mu'allaq, masih bisa diubah oleh ikhtiar manusia. Orang bisa menjadi cukup, orang menjadi kaya, itu tidak kok menunggu datangnya keajaiban datang dari langit, tapi memang harus ikhtiar, bekerja keras, belajar yang serius, fa insya Allah di situ takdir mu'allaq. Maka dalam konteks ini hidup hakikatnya adalah mencari takdir masing-masing, dan itu diberi kesempatan oleh Allah. Inilah yang disebut takdir mu'allaq, dan dikuatkan oleh Allah di dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mau mengubah diri mereka sendiri. Jadi kalau toh ada orang yang berpendapat, wah kudu gawan bayi, itu di satu sisi penjelasannya memang harus detail, memang semua bayi yang nggak ngerti. Tapi kalau toh untuk menjadi cerdas, untuk menjadi berilmu, disinilah tanggung jawab manusia. Kalau melihat itu takdir mu'allaq, maka ini tanggung jawab
kita sebagai manusia, kita sebagai orang yang diberi kesempatan untuk mengubah. Anak-anak yang saya cintai, selanjutnya kita bisa melihat surat yang lain sebagai dasar dalil naklinya, yaitu ada di dalam surat Al-An'am ayat 59, Ar-Ra'du ayat 8, Al-Furqan ayat 2, dan Al-Qamar ayat 49. Itu adalah dalil naklinya. Kemudian tadi macam-macam takdir sudah saya sampaikan, ada takdir mubrom dan ada takdir mu'allaq. Kemudian berikutnya perilaku dan hikmah beriman kepada qadha dan qadar. Yang pertama, dengan adanya beriman kepada qadha dan qadar, maka akan melahirkan dari pribadi manusia yang beriman itu memiliki optimis dalam menatap masa depan. Artinya apa? Masing-masing kita diberi hak yang sama untuk mengubah diri kita, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Namun perlu dipahami, optimisme ini akan menjadi lebih kuat kalau toh diiringi dengan berdoa kepada Allah. Kemudian dari sisi berpikir, orang yang beriman kepada qadha dan qadar itu berpikir secara optimal, berpikir menyempurnakan. Kalau toh memang belum tercapai, ya memang harus diusahakan. Dalam soal berpikir optimal itu apa yang bisa kita tiru? Ya misalnya kita melihat usaha Siti Hajar misalnya. Anak-anak mesti masih ingat siapa Siti Hajar itu? Dia adalah istri dari Nabi Ibrahim alaihis salam ketika ditinggal oleh suaminya. Kemudian Siti Hajar melahirkan anak yang namanya Ismail. Dalam keadaan sendiri, beliau mencari air kesana kemari dari Safa dan Marwa, terhitung sampai 7 kali dalam rangka untuk mencari air. Berpikir yang optimal, dia selagi belum mencapai tujuan harus selalu optimis, ditunjang dengan ikhtiar yang sempurna. Jadi kalau toh kita itu berpikir sampai meniru dari ikhtiar dari Siti Hajar, targetnya 7 kali kita gagal, baru yang ke-8 kali insya Allah baru berhasil. Maka ini apa? Jangan sampai cuma 1-2 kali kemudian kita patah semangat. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah beriman kepada qadha dan qadar menjadikan setiap aktivitas ini sebagai ibadah kepada Allah. Artinya apa? Apa yang kita lakukan, Allah melihat berhasil atau tidak, yang dilihat itu adalah ikhtiarnya. Sedangkan hasil akhirnya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Apa yang kita lakukan ini adalah sudah bagian dari ibadah. Selagi itu yang kita kerjakan, yang kita kejar, yang kita cari, itu adalah hal yang benar secara agama. Menjadikan setiap aktivitas kita beribadah. Memang yang namanya berjuang, menjadikan atau mencapai cita-cita, nggak ada yang mudah, butuh serius, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Tapi pengorbanan ini anggaplah, dilihatlah sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menjadi, misalnya saja, untuk menjadi sarjana,
berapa yang harus dilewati waktunya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, setidak-tidaknya itu ada 16-17 tahun. Lah, 16-17 tahun yang digunakan untuk mencari ilmu, hakikatnya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, apa manfaatnya beriman kepada qadha dan qadar? Adalah bertawakal kepada Allah. Ikhtiar itu adalah usaha batin, usaha lahir kita. Berdoa adalah usaha batin kita. Maka kalau toh sudah berikhtiar dan berdoa, maka yang ketiga adalah bertawakal, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya yang kita harapkan, yang kita cita-citakan kok tidak tercapai, ya tentunya harap maklum. Apa maksudnya harap maklum? Disitulah Allah menunjukkan mahadikjayanya. Allah juga nggak bisa didikte oleh manusia saat-saat tertentu. Tapi yakin kalau dilandasi itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah, maka apa yang Anda perjuangkan besok di akhirat Allah akan berikan kepada kita atau kepada kamu. Atau bisa jadi apa yang kamu doakan hari ini, yang menikmati itu adalah anak cucumu nanti. Sebagaimana yang kita harapkan. Hanya saja Allah memberikan kepada anak keturunanmu. Yang penting di sini orang boleh bertawakal, tentunya sudah diawali dengan ikhtiar dan berdoa secara sungguh-sungguh. Kemudian sebagai berikutnya, manfaat yang berikutnya adalah di dalam meraih cita-cita, manfaat dari beriman kepada qadha dan qadar tentunya harus bersabar. Karena hidup itu tidak sulapan. Hidup itu ya serius, hidup itu ya kesungguhan. Yang namanya kesungguhan, orang untuk bisa mencapai jalan 1000 langkah memang harus diawali dengan langkah, selangkah dan selangkah berikutnya. Namun harus kita sadari, karena memang semua hidup itu butuh proses. Di dalam proses itu kita dihadapkan pada hambatan, pada tantangan, pada ujian. Maka hidup itu adalah harus dihadapi dengan bersabar menghadapi cobaan. Ya, kadang-kadang ini di antara kita sering ada yang memiliki pengertian yang salah. Sabar terus kapan toh Pak rampungi sabar wi. Nah, bagaimana kalau ada orang yang bertanya seperti ini? Maka jawabannya sabar memang harus tidak perlu dibatasi. Karena apa? Kesabaran kalau toh dibatasi justru malah membatasi nilai pahalamu sendiri. Karena apa? Sabar itu sama dengan pahala di sisi Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya apa? Allah itu akan bersama orang yang sabar. Kekuatannya, pahalanya akan diberikan kepada orang yang sabar. Sehingga kalau toh sabar itu tanpa batas, berarti kita memang mengharapkan pahala dari Allah tiada batasnya. Maka sekali lagi menghadapi apapun cobaan, dan pasti itu akan terjadi dalam kehidupan setiap manusia, ujian pasti ada, dan hanya satu caranya, kesabaran. Itulah resep yang Allah berikan kepada kita. Wa basyiris sabirin alladzina idza asaban musibah wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kamu ditimpa musibah, apabila mereka ditimpa musibah, maka mereka mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami pula akan kembali kepadanya. Maknanya apa bagi kita? Kalau toh kita menyadari sang paling mendasar, kita itu nggak punya apa-apa. Memang kita diciptakan oleh Allah menjadi manusia, punya akal, pikiran, mata, telinga, badan, fisik yang cukup. Hakikatnya itu adalah
Allah milik Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita tidak bisa menjadi baik, itu juga karunia Allah. Bisa menghindar dari keburukan, itu juga karunia dari Allah. Maka dengan berdasar seperti ini, kita harus menyadari betul la haula wala quwata illa billah. Semakin kita menyadari tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah, maka disitulah kekuatan hidup yang sebenarnya. Kemudian berikutnya, manfaatnya apa? Beriman kepada qadha dan qadar menjadikan kita jauh dari rasa putus asa. Kenapa negara-negara maju itu kok banyak warganya yang mudah mengambil keputusan untuk bunuh diri? Yang diawali orang bunuh diri itu karena apa? Diawali rasa putus asa. Bagi seorang muslim yang iman kepada qadha dan qadar, insya Allah terhindar dari rasa putus asa. Karena apa? Memang manusia itu posisinya lemah. Ada zat yang di atas segalanya, yang maha kuat, maha segalanya, yaitu Allah. Maka caranya dengan kita menjauhkan diri dari putus asa, imanlah kepada qadha dan qadarnya. Misalnya kita kepingin A, kita perjuangkan untuk mendapatkan A, kok ternyata tidak ketemu dengan A, ya harus kita berpikir ulang. Ya memang Allah menghendaki tidak bertemu A, tapi kemungkinannya bisa B, bisa C, bisa D, bahkan sampai Z. Inilah cara berpikirnya orang yang beriman, sehingga tidak putus asa. Dan ini menjadi penting, lebih-lebih di era sekarang ini, negara kita walaupun toh negara berkembang, ini juga banyak di antara pelaku-pelaku bunuh diri itu juga dari anak-anak remaja, anak-anak muda. Maka kembali pada keimanan kepada qadha dan qadar, bahwa Allah lah yang ngatur kehidupan. Tidak selayaknya, tidak seharusnya kita memiliki putus asa. Sebab yang berhak putus asa itu hanya orang-orang yang kafir atau yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu tadi adalah perilaku-perilaku orang yang beriman, yang iman kepada qadha dan qadar. Kemudian yang terakhir, apa sih kemudian manfaatnya atau hikmah beriman kepada qadha dan qadar? Yang pertama adalah menjadikan hamba menjadikan manusia yang ridho dan ikhlas. Ingat, manusia itu hakikatnya adalah manusia yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, orang itu bisa taat kepada Allah itu karena pertolongan Allah. Orang bisa terhindar dari keburukan itu karena apa? Penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menjadi orang baik, hakikatnya itu adalah Allah yang menghendaki seiring dengan niat kita. Lebih-lebih, kapan sih kita itu merasa ikhlas, merasa ridho? Ini yang penting bagi kita di saat berhadapan dengan kondisi atau peristiwa atau kejadian yang tidak sesuai dengan harapan kita. Pengennya sehat, tahu-tahu sakit. Maka ketika berhadapan dengan rasa sakit, maka disinilah dibutuhkan ridho, dibutuhkan keikhlasan. Artinya apa? Memang takdir Allah itu yang harus kita terima. Di saat kita sudah menerima takdir, maka baru kemudian dicari solusinya. Kalau toh sakit, kemana kita harus bertanya? Ya tentunya kepada ahlinya, kepada dokter. Maka fa insya Allah di sana ada jawaban. Hikmah berikutnya, hikmah iman kepada qadha dan qadar adalah menjadikan hamba yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan.
Bagaimana iman hikmah iman kepada qadha dan qadar menjadikan syukur dalam setiap keadaan? Iya. Memang secara umum sebagaimana Nabi sampaikan, aku itu heran kepada orang yang beriman. Apa herannya? Apa yang menimpa orang beriman itu akan menjadi baik. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Demikian juga ketika dia sebaliknya, kalau toh dia mendapatkan musibah, dia selalu bersabar. Tapi di sini menjadikan syukur dalam tingkatan yang lebih tinggi, justru orang yang mendapatkan musibah, kalau dalam dunia tasawuf itu diminta untuk bersyukur kepada Allah. Karena apa? Musibah bisa membawa berkah. Sakit misalnya, itu bentuk musibah, tapi disikapi dengan syukur, maka itu akan menjadikan orang yang sakit itu diampuni dosanya. Dengan kondisi sakit, orang itu bisa berzikir kepada Allah. Maka bisa kita lihat, kita bisa memperhatikan, kita yang masih sehat ini untuk berzikir kepada Allah, jangan sampai dipaksa oleh keadaan baru mau bersyukur, baru mau berzikir kepada Allah. Misalnya, anak-anak yang mungkin pernah di pesantren, itu dibiasakan ba'da sholat untuk berzikir, melafalkan Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Dibaca berapa kali? Bisa 40 kali, bisa 100 kali. Tujuannya apa? Untuk menenangkan diri. Itu kalau toh masih bujangan. Nanti kalau sudah berumah tangga, dalam rangka menciptakan rumah tangganya yang damai, yang tentram, maka apa? Kamu sebagai calon bapak atau sebagai suami, biasakan berzikir Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Fa insya Allah itu bentuk syukurnya sebagai orang yang diberi karunia oleh Allah berumah tangga, rumah tangganya biar tentram ayem. Biasakan berzikir. Kapan berzikirnya? Ya di saat sehat, di saat kuat. Itulah zikir yang paling disukai oleh Allah. Jangan nunggu sakit baru zikir. Ya walaupun itu tetap baik. Coba kalau Anda lihat orang-orang yang hari ini itu diberi musibah oleh Allah, stroke misalnya, ya stroke-nya kena ilate, akhirnya lidahnya nggak bisa bicara. Bicaranya udah pelo, lah diberi resep oleh dokter, Pak, jenengan itu stroke, maka resepnya apa? Jenengan latih. Lah wong doktere ora Islam, doktere ora ngerti agama, kon latih. Apa pilihan katanya? Yang di dalamnya ada kata, ada huruf R-nya. Manuk kacer, miber, dhuwur pager. Lah, ngono kok kon ngapalke? Lah, ini kalau toh kita orang Islam, kamu badir, awet esok kok mosok wiridane manuk kacer terus. Coba kalau tadi kita itu tahu Asmaul Husna, diganti Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim. Nah, itu malah ada nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Zikir dengan Asmaul Husna itu bisa mempengaruhi pikiran kita, jiwa kita menjadi lebih tenang. Lah sebaik-baiknya orang zikir itu apa? Ya pada waktu sehat, jangan nunggu waktu stroke. Tapi alhamdulillah, apapun yang terjadi, sehat maupun sakit, tetap bersyukur kepada Allah. Dengan apa? Melihat karunia Allah itu jauh lebih banyak daripada musibah yang diberikan. Kemudian manfaatnya lagi beriman kepada qadha dan qadar adalah memiliki sifat tawadhu. Apa maksudnya sifat tawadhu? Orang yang mempunyai sikap rendah hati. Rendah hati ini adalah kemuliaan manusia. Semakin orang itu tawadhu, maka disitulah Allah akan mengangkat derajatnya. Maka Rasul sampaikan pada kita, man takabbara dha'afallah, wa man tawaddu'a rafa'allah. Barang siapa yang takabur, Allah akan rendahkan, Allah akan hinakan. Tapi orang yang man tawaddu'a, orang yang rendah hati, rafa'allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Maka anak-anak bisa melihat kenapa di dalam sholat itu kok ada sujud sampai 2 kali.
Sujud yang pertama, sujud yang kedua, walaupun itu dalam satu rakaat. Di sini pentingnya Allah ngajarkan pada kita, semakin kita melaksanakan sholat, rajin sholat, mestinya semakin tawadhu, baik kepada Allah, lebih-lebih kepada manusia. Sehingga ibadah kita membuat kita, akhlak kita semakin bagus, semakin indah di mata Allah dan di mata manusia. Semakin Anda tawadhu, orang semakin respect terhadap kamu. Maka ini menjadi perhatian kita semua, iman kepada qadha dan qadar. Demikian juga kalau toh nanti kamu jadi orang yang berhasil, hakikatnya berhasil itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu dalam soal ilmu, demikian juga soal dalam harta benda. Jangan sampai terjadi. Anak-anak pasti lihat Qarun. Qarun itu salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Mereka diperkarunia oleh Allah harta banyak melimpah. Bahkan sampai sekarang ada sebutan harta karun. Tapi kenapa mereka akhirnya menjadi kafir di hadapan Allah? Karena tidak memiliki sifat tawadhu ketika dia menjadi orang yang kaya. Yang paling jadi masalah, wis ora sugih, ora ditawadhu, kiri kok kemaki. Ngoten niku lho. Itu yang jadi persoalan besar. Makanya apa? Dengan iman kepada qadha dan qadar, milikilah sifat tawadhu, semakin rendah hati, di situ akan menjadikan kita mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Kemudian yang terakhir, menciptakan kehidupan damai dan tenang. Bagaimana hikmah iman kepada qadha dan qadar kok bisa menciptakan kehidupan damai dan tenang? Iya, apapun yang terjadi, yang dilihat bukan peristiwanya, tapi yang menciptakan peristiwa itu sendiri. Allah misalnya dalam situasi sekarang ini, negara kita, kampung kita, atau situasi dunia ini, kita dihadapkan pada COVID-19 yang sampai hari ini belum rampung. Ya inilah yang dilihat bukan COVID-19-nya, tapi cobalah lihat. Kenapa kok bisa damai? Ya, COVID-19 itu juga makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun toh tidak terlihat kasat mata, tapi yakini itu adalah makhluknya Allah. Walaupun toh hari ini kita bisa melihat ribuan orang yang sudah mati atau meninggal terpapar COVID-19, tapi yakini kalau toh memang belum waktunya, insya Allah kita masih bisa menikmati hidup dengan damai. Karena apa? Allah lah yang bisa dijadikan andalan dalam kehidupan kita. Sebab hidup dan matinya manusia, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang memiliki kehidupan, dia yang menciptakan kehidupan, dia pula yang menciptakan kematian, dan dia maha kuasa atas segalanya. Yang penting bagi manusia secara sederhana, apa yang bisa Anda lakukan, yang penting dalam konteks kebaikan. Fa insya Allah menghadapi apapun bisa tenang, karena yang dilihat oleh Allah. Kalau toh diuji oleh Allah, ya kita harus siap, karena memang hidup harus demikian. Tenangnya, damainya hati, damainya pikiran, itu hanya bisa dilakukan kalau toh orang itu ibadah kepada Allah, yakin qadha qadarnya Allah yang menentukan segalanya. Walaupun toh dari beberapa survei, kalau toh kita lihat COVID-19 itu lebih banyak memberikan atau memapar atau menginfeksi pada orang yang usia 19 sampai 30, itu mayoritas di situ. Tapi apa? Yang jadi korban justru malah usia 50-60 ke atas. Artinya apa? Ya memang kalau toh secara logika usia 50-60 ke atas itu ya memang kalau eranya umatnya Nabi Muhammad ya memang sudah waktunya. Tapi yakini kalau toh Allah menghendaki semua sehat dalam keadaan sehat. Urusan mati sebenarnya itu adalah
hak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan sampai terlalu takut dengan COVID-19, tapi yang perlu diangkat rasa takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, diwujudkan untuk beribadah dengan baik. Anak-anak, demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi pagi hari ini. Semoga saja ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.